Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati kita dalam ibadah pagi ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari Mikael, putra Bapak Ibu Edi. Dan pujian yang kedua yaitu Jangan Kamu Khawatir. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa Yesus sudah memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 18 April 2021, umat-Mu kasih anugerah dari kediaman rumah kami masing-masing siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Saudara, firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 berbunyi,
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengacu bacaan ayat ini, tema firman Tuhan tentang khawatir. Rasa khawatir tidak selalu buruk, ia juga bisa berguna. Tergantung cara kita mengolahnya. Misalnya, kita khawatir rumah kita kemalingan. Oleh sebab itu kita memeriksa pintu rumah kita beberapa kali. Sesudah itu kita tidur nyenyak sepanjang malam. Mungkin kita sedang dalam perjalanan, tetapi khawatir kompor belum dimatikan. Akhirnya kita balik lagi, ternyata kompor sudah dimatikan. Memang kadang-kadang kita ini karena kesibukan suka PDI. Apa saudara PDI? Penurunan daya ingat. Karena apa? Karena tidak fokus dengan sesuatu atau terlalu sibuk. Sebaliknya, bisa juga rasa khawatir itu mengakibatkan kita gelisah pada malam itu. Sepanjang malam kita diliputi rasa khawatir sehingga tidak bisa tidur sama sekali. Saudara, objek khawatir juga bisa berbeda. Sungguh wajar jika seorang calon mahasiswa kedokteran khawatir akan prestasinya dalam ujian masuk minggu depan. Namun tidaklah wajar jika ia diliputi rasa khawatir kalau nanti setelah menjadi dokter ia memberi obat yang keliru sehingga pasiennya meninggal dunia. Apa perlunya dari sekarang sudah khawatir? Padahal jangankan menjadi dokter, masuk sekolah kedokteran pun belum tentu diterima. Rasa khawatir ada pada tiap orang, ada tampak mencolok, ada pula yang pandai menyembunyikannya. Saudara, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, ya. Ayat 25 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ayat 26 sampai 32, Bapak Ibu berkenan membaca di rumah masing-masing. Saya akan membacakan ayat 33 dan 34 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Saudara, dalam ayat tadi ada yang katakan soal makanan. Semua persediaan makanan sudah habis. Apa yang harus kita makan? Namun dalam ayat 25 Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Simak saudara, bahwa kalimat negatif janganlah dalam ayat ini dan ayat berikutnya kemudian disusul oleh sebuah kalimat positif, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Di sini kekhawatiran diletakkan bertolak belakang dengan kerajaan Allah atau pemerintahan Tuhan. Apa artinya? Yang pertama, baiklah diluruskan terlebih dulu bahwa Yesus bukan bermaksud menganggap enteng kebutuhan sandang pangan. Semua orang tiap kehidupan perlu makan. Tegal karena Kampung Tengah ada kehidupan yang menukar dengan semangkok kacang merah, sebagaimana Esau. Akhirnya hak keselamatan hilang. Memang makanan itu kebutuhan dasar. Tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Makanan adalah kebutuhan hidup yang sangat-sangat penting. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa ada yang lebih penting lagi dari makanan, yaitu hidup itu sendiri. Kata Tuhan Yesus, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Ayat 25. Sekarang yang kedua, apakah isi hidup yang lebih penting ketimbang makanan itu? Isinya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Kebenaran berarti apa yang dikehendaki Tuhan, di mana setiap kehidupan setiap manusia menaati kehendak Tuhan. Di situ perilaku hidup ditandai kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti menaati pemerintahan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu hidup adalah penting, dan hidup itu lebih penting dari makanan dan minuman. Juga pakaian. Ketiga, mentaati pemerintahan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya berarti mempercayakan diri pada Tuhan. Itulah tindak lanjut yang konstruktif dari rasa khawatir. Rasa khawatir yang ditindaklanjuti melainkan hanya dikhawatiri saja, tidak ada logikanya. Dalam ayat 27 Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentang pemercayaan diri itu Yesus bersaksi, pandanglah burung di langit. Ayat 26. Dan perhatikanlah bunga bakung di padang. Ayat 28. Lalu Yesus bertanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 26. Dan tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Ayat 30. Yang keempat, mempercayakan diri pada Tuhan bukan berarti bersikap pasif. Yesus menyebut bahwa burung diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ayat 26. Setiap kehidupan yang hadir mengikuti ibadah online pagi ini tahu bahwa burung tidak hanya menunggu kiriman makanan, melainkan berjerih payah terbang kian kemari mencari sebutir biji atau seekor ulat untuk dimakan. Dan yang terakhir, yang kelima, pada percakapan ini Yesus mengangkat dimensi prioritas dan strategi dalam mengolah rasa khawatir. Ia berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34. Saudara, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup dalam kerajaan Allah bukan berarti bebas dari masalah dan kesusahan. Hidup tidak luput dari masalah. Tiap hari ada masalah. Persoalannya, apakah kita menguasai masalah itu? Ataukah sebaliknya, yaitu kitalah yang dikuasai masalah? Apakah kita
mengatasi masalah satu demi satu? Ataukah kita sudah khawatir dengan masalah besok, padahal masalah hari ini belum tuntas? Apakah masalahnya kita lokalisasi secara proporsional, ataukah masalah kita perbesar sendiri seperti mengubah semut menjadi gajah? Lalu kuncinya, saudara, dalam menangani masalah, apakah kita memberikan diri diperintah oleh rasa khawatir, ataukah diperintah oleh kehendak Tuhan? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di tengah situasi kondisi pandemik COVID-19, kami diingatkan untuk tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siang hari ini terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Semangat, salam sehat.